di Berita Kita yang menyuguhkan kabar-kabar daerah pilihan terbaik paling menarik seputar Kalimantan Barat dan sekitarnya. Gerseng ini dipicu dengan rencana pihak Untan dan Pemkot. Ini menjadi petani penghasil daun purik atau keratok. Reskrim Polres Kuburaya masih melakukan. Saksikan Berita Kita setiap hari pukul 18.30 malam dan 13.00 siang hanya di PON TV. Penglihatan merupakan hadiah yang tidak ternilai harganya karena memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan. Banyak gangguan atau penyakit pada mata, bahkan tidak jarang penderitanya mengalami kebutaan. Berbagai penyakit mata dapat disembuhkan, antara lain katarak, glukoma, rabun jauh atau mata minus, rabun dekat atau mata plus, silindris, mata berair, dan gangguan saraf mata. Jika mata Anda mengalami gangguan, segera berobat dengan ahli pengobatan mata tanpa operasi di Pontianak, di Jalan Prof. M. Yamin, nomor 2, Kota Baru, Pontianak, telepon 0823 81 11 8558. Pengobatan menggunakan obat-obatan herbal alami tanpa efek samping lebih aman dan efektif serta efisien yang ditangani oleh ahli pengobatan mata herbal tanpa operasi. Saya Mr. Ali siap membantu yang mempunyai keluhan pada penglihatan mata seperti katarak, glukoma, minus, plus, silindris, mata terbiung. Terapi yang diberikan pada pengobatan mata dilakukan sesuai keluhan penderita dan khasiatnya dapat dirasakan dalam waktu 1 atau 2 kali pertemuan. Saya mempunyai keluhan mata katarak selama hampir 1 tahun. Saya lihat televisi ada pengobatan herbal tanpa operasi. Langsung saja saya datang untuk melakukan pengobatan. Setelah diterapi, alhamdulillah itu katarak saya udah agak berkurang. Pengobatan mata tanpa operasi sanggup mengatasi segala jenis macam penyakit mata Anda dengan cara mengkonsumsi herbal yang tidak ada efek samping karena terbuat dari bahan tumbuh-tumbuhan dan tidak mengandung bahan kimia maupun dari hewan. Awas, jangan salah alamat. Hanya di pengobatan mata tanpa operasi di Jalan Prof. M. Yamin nomor 2, Kota Baru, Pontianak, di samping Bank BCA. Telepon 0823 81 11 8558. Buka setiap hari. Bisa nih, harus cepat-cepat nih. Aduh. Kemana laju benar Bu Nepi ini berjalan? Penasaran ya? Kejar benar ke pasar. Ibu nih, kami ini nak berborong. Ntar lagi ini hari besar, harga pada naik. Kalau tak ada berborong habis barang tuh. Nyetoklah kita. Belanja tuh harus bijak. Apa lagi tuh belanja bijak? Nih, kita jelaskan ya. Belanja bijak itu belanja sesuai rencana. Sesuai kebutuhan. Tengok harga. Tidak nimbun. Jadi Bu Nepi nih belanja sesuai kebutuhan jak secukupnya. Tenang jak, barang-barang di pasar nih semua dipantau oleh pemerintah daerah. Jadi usah nak berisau. Kalau harganya naik macam mana? Rugilah kita dah borongnya ayat. Aduh. Saya jelaskan. Kalau semua orang berborong barang di pasar, otomatis barang-barang nih cepat habis. Harga pun jadi naik. Jadi kalau kita ketemu harganya yang mahal barang-barang nih, kita carilah penggantinya yang lebih murah. Betul gak kata ibunya? Iya Bu, bukan apa ya Bu yang nak belanja nih, bukan kita-kita aja. Tapi banyak Bu yang nak belanja tuh. Bayangkanlah kalau semua orang belanja berlebihan, itu namanya panic buying. Makin cepat barang-barang nih langka. Oh iya betul gak kata ibu nih. Jadi tahu kami belanja tuh harus bijak, harus tak boleh lebay. Ini nih karena ibu udah poso ngejar-ngejar kami sampai pasar, habis belanja kita beli cendolnya nanti kami jamin. Ini suka nih, sering-sering ya Bu. Sering apa? Sering belanja, kata gak belanja bijak. Bukan belanjanya, jaminnya. Oh iyalah, yuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya, Anissa. Senang sekali saya bisa berjumpa dan menemani Anda di Bincang Santai Kopi Pagi. Nah, Pilkada 2024 memang sudah kita lewati, tapi ceritanya tentu masih menarik untuk kita bahas nih. Pilkada bukan hanya soal siapa yang menang atau kalah. Di wilayah perbatasan ya, demokrasi diuji oleh jarak, akses, dan kondisi sosial yang berbeda dari daerah lainnya. Lalu, bagaimana wajah Pilkada 2024 di Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung nih dengan negara tetangga? Wah, menarik untuk kita bahas hari ini. Apakah suara masyarakat perbatasan sudah benar-benar terlayani? Iya, di episode talk show kali ini kita akan menelusuri jejak Pilkada 2024 di batas negara bersama narasumber yang berperan langsung di lapangan. Siapakah beliau? Ya, telah hadir bersama kita Bapak Aan Sumantri. Beliau adalah anggota KPU Kabupaten Sambas dari Divisi Sosialisasi Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Selamat datang Bapak. Terima kasih sudah menemani talk show hari ini. Terima kasih juga Mbak Anissa. Selamat pagi. Nah, boleh dong Bapak menyapa sahabat-sahabat Bincang Santai Kopi Pagi di rumah nih. Selamat pagi pemirsa Bincang Santai Kopi Pagi. Mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan dari program ini ada edukasi, informasi yang bisa kami bagikan ya di ujung negeri Kabupaten Sambas, wilayah utara kita ya, bagaimana pelaksanaan dan tantangan Pilkada 2024 kemarin yang baru selesai kita laksanakan. Siap, sudah disapa oleh Pak Aan. Langsung saja nih ya, Pak. Gimana Mbak Nisa? Kita ngobrol bincang santai. Iya. Pak Aan, kalau boleh jujur, apa sih tantangan yang paling terasa atau paling berkesan bagi Bapak ya dalam menyelenggarakan pilkada di wilayah perbatasan Sambas dibanding daerah non perbatasan? Ya, kalau secara khusus wilayah perbatasan ya Mbak Nisa, tentu tantangan terberat kita itu kemarin itu adalah partisipasi. Ya. Partisipasi. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilihnya ya, karena memang Kabupaten Sambas itu kan wilayah perbatasan dan mobilitas masyarakat untuk keluar masuk ke wilayah perbatasan itu sangat dinamis, sangat tinggi sekali ya, apalagi tenaga kerja kita juga banyak juga di Malaysia, jadi itu menjadi tantangan tersendiri ya, karena kita mengkhawatirkan ya itu ada kekecewaan dari masyarakat ya, yang mungkin sedang berada di luar negeri, karena pilkada dan pemilu ini agak berbeda ya. Kalau di pemilu kita masih bisa melayani saudara-saudara kita yang di luar negeri ya, karena memang ada badan ad hoc luar negeri yang dibentuk oleh KPU RI yang memungkinkan masyarakat kita yang ketika bekerja di luar negeri itu bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, kalau pilkada itu agak beda. Pilkada kita tidak bisa membentuk badan ad hoc di luar negeri. Jadi dipastikan mereka yang saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri itu tidak bisa menggunakan hak pilihnya di hari H, seperti itu. Baik, itu tadi dari segi tantangan partisipasinya ya Pak ya. Nah, kalau dari secara geografis, Sambas itu cukup luas dan beragam. Seberapa berpengaruh kondisi ini ke pelaksanaan pilkada kemarin Pak? Ya, sangat berpengaruh ya. Memang kalau Kabupaten Sambas secara luas ya, memang tidak terlalu luas dibandingkan mungkin Ketapang gitu ya. Kalau tetapi kita pemilih terbesar kedua ya, 458.025 pemilih kemarin di pilkada yang harus kita layani, yang mereka itu tersebar di 19 kecamatan, 195 desa ya. Jadi cukup luas jangkauan dari KPU Kabupaten Sambas untuk memastikan bahwa
masyarakat Kabupaten Sambas itu dapat terlayani ya dalam pelaksanaan pilkada, baik itu sebelum hari H ya dalam proses pendataan pemilih, dalam proses menginformasikan tahapan-tahapan pilkada, kemudian di hari H ya, bagaimana kita menyiapkan tempat-tempat pemungutan suara yang mudah terjangkau oleh pemilih di Kabupaten Sambas. Dan beruntungnya ya, kalau di KPU itu kan dalam pelaksanaan pilkada itu kita bisa membentuk badan ad hoc ya. Badan ad hoc kita ini sampai kepada desa, ya, ada PPK di tingkat kecamatan, ada PPS di tingkat desa yang semua itu bekerja untuk mensukseskan pilkada, ditambah juga badan ad hoc kita di TPS ya. Jadi kita sangat terbantu sekali dengan kerja teman-teman di badan ad hoc, dan kita sangat mengapresiasi kerja-kerja luar biasa badan ad hoc kita di tingkat kecamatan, di tingkat desa, dan di tingkat TPS, sehingga pelaksanaan kemarin di Pilkada 2024 itu terlaksana dengan cukup baik ya. Tetapi meski tetap ada tantangan-tantangan yang perlu kita evaluasi, tetapi secara umum pelaksanaan pilkada itu berkat kolaborasi dan kerjasama dengan badan ad hoc itu bisa kita lakukan ya. Dan kita bisa menjangkau masyarakat-masyarakat yang jauh. Bahkan ada satu TPS harus kita bentuk itu hanya 50 pemilih ya, untuk memastikan bahwa mereka itu bisa datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, karena tidak memungkinkan untuk kita satukan dengan TPS yang lain ya, karena jarak ya, karena wilayah Kabupaten Sambas itu ada beberapa dusun yang memang secara kuantitas pemilihnya sedikit, tetapi kalau mau kita satukan dengan dusun yang lain itu jaraknya agak jauh, sehingga harus kita bentuk TPS dengan jumlah pemilih yang minimal. Kalau secara aturannya sih memang satu TPS itu bisa maksimal 600 ya untuk pilkada. Tetapi untuk wilayah-wilayah tertentu yang secara demografi mungkin sulit untuk kita satukan, kita bisa membentuk TPS dengan jumlah pemilih 50-an lebih kemarin itu ada di salah satu kecamatan di Kecamatan Tebas seperti itu. Oke, berarti untuk kondisi pelaksanaan pilkada kemarin sudah cukup baik ya Bapak ya? Ya. Nah, jika dibandingkan dengan wilayah lain nih Pak, partisipasi pemilih di daerah perbatasan itu apakah cenderung tinggi atau masih perlu digenjot kembali Pak? Ya, tadi seperti saya sampaikan ya, bahwa salah satu tantangan dari pelaksanaan pilkada di wilayah perbatasan itu kan terkait partisipasi. Memang partisipasi kita di pilkada kemarin itu cenderung menurun ya, 64,69% tingkat partisipasi kehadiran masyarakat di TPS ya. Ya walaupun masih banyak faktor ya yang menyebabkan itu ya, salah satunya memang mobilitas masyarakat ya, masyarakat kita yang banyak bekerja di Malaysia. Kemarin data dari BP3MI itu sepanjang 2024 saja itu ada sekitar 300 ya masyarakat, 300 lebih masyarakat yang bekerja di luar negeri. Itu data yang legal ya, yang resmi dimiliki oleh BP3MI ya. Tetapi kan kenyataannya di masyarakat kita juga ada yang berpergian yang dalam tanda kutip secara ilegal, yang mungkin tidak terdata oleh pemerintah seperti itu. Dan kemarin itu sekitar 18% itu C1 kita itu memang tidak bisa kita distribusikan. Itu menandakan bahwa memang pemilih kita itu banyak yang tidak berada di tempat. Ya, sekitar 18% itu terdiri dari pemilih yang meninggal, pemilih yang pindah memilih, dan pemilih yang memang tidak berada di tempat. Nah, jadi kalau kita lihat dari dari distribusi C1 pemberitahuan itu ya, sekitar 15% sampai 18% itu memang pemilih kita tidak berada di tempat, dan itu salah satu yang mungkin menjadikan pilkada di Kabupaten Sambas partisipasinya di angka 64,59%. Tetapi KPU RI kemarin di periode ini itu ada membuat terobosan baru ya, artinya bagaimana melihat partisipasi masyarakat itu bukan di hari H ya.
Karena kalau kita hanya melihat partisipasi masyarakat fokus terhadap kedatangan mereka ke TPS, itu kan banyak faktor yang mempengaruhinya ya. Salah satunya tadi pemilih yang bekerja di luar negeri, kemudian salah satunya mungkin dari peserta, salah satunya juga dari demografi di Kabupaten Sambas itu sendiri. Nah, jadi di KPU RI itu ada namanya Indeks Partisipasi Pemilu, IPP namanya ya. Itu yang di launching kemarin di periode KPU RI ini, dan kalau secara indeks KPU Kabupaten Sambas cukup berbangga ya, karena di angka 75%-an gitu. Kita di posisi 4 tertinggi kalau tidak salah saya di Kalimantan Barat ya. Wah, untuk luar biasa. tapi kalau diukur dari indeks partisipasi pilkada, karena IPP itu indikatornya itu banyak Mbak Desa, ya. Bukan hanya tadi di di hari H yang dihitung, tetapi juga dari partisipasi masyarakat, misalnya di tahapan pendataan pemilih, partisipasi masyarakat pada saat pencalonan, itu juga dihitung ya, sehingga secara kumulatif Kabupaten Sambas itu di tempat terbesar lah di KPU di Kalimantan Barat untuk IPP-nya seperti itu. Itu berarti IPP ya Pak? Ya, kalau persi IPP. Oke, baik Bapak. Ini selanjutnya, ini kita sudah ngobrol sebentar Pak. Siap. Ya, pertanyaan tadi. Namun ini boleh Bapak bagikan juga nih ke sahabat PON TV ya. Aktivitas warga perbatasan kan cukup dinamis. Bahkan ada yang lintas negara. Apakah ini menyulitkan pendataan dan kehadiran pemilih Pak? Ya. Kalau secara pendataan ya mungkin umum ya Mbak ya, karena data dalam proses pendataan itu kita kan sumbernya dari Disdukcapil ya, Kemendagri, by NIK, sehingga untuk proses pendataan mungkin tidak terlalu rumit ya. Tetapi mungkin ya tantangan dari teman-teman itu kemarin waktu coklit, misalnya di satu keluarga memang tidak ada di tempat. Tetapi itu bisa kita koordinasikan dengan pemerintah desa setempat ya. Jadi secara tantangan untuk pendataan data pemilih itu kita rasakan secara umum itu tidak banyak kendalanya lah ya, tidak banyak kendalanya, dan itu terbukti dari DPK kita kemarin itu 0,001% seperti itulah ya. Artinya pemilih yang memilih tetapi tidak terdata di daftar pemilih tetap kemarin. Itu persentasenya sangat kecil sekali. Itu menandakan bahwa kerja-kerja badan ad hoc kita kemarin seperti Pantarlih itu bekerja dengan sungguh-sungguh dan turun lapangan untuk memastikan bahwa data pemilih yang diberikan oleh Kemendagri melalui Disdukcapil itu benar-benar diverifikasi di lapangan secara real, sehingga persentase kemarin itu sangat sedikit. Dan memang tantangannya itu di partisipasi tadi itu. Nah, di partisipasi. Karena kalau kita berkaca di pemilu dan pilkada, memang wilayah perbatasan khususnya di Kecamatan Sajingan ini agak unik. Ya, agak unik sedikit lah di Kecamatan Sajingan yang memang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kalau di pemilu 2024 kemarin, Kecamatan Sajingan ini menjadi salah satu kecamatan dengan tingkat partisipasi tertinggi. Itu sekitar 80-an%. Kemarin tingkat partisipasi masyarakat di khusus yang berbatasan langsung dengan perbatasan ya, Sajingan itu 80%. Setahun, tidak nyampe setahun lah ya, kan pemilu 2024 bulan Februari, kemudian kita pilkada di bulan November kemarin. Tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Sajingan itu turun drastis menjadi 50-an% di pemilu, 80-an%, di pilkada 50%. Dan kalau kita buka datanya memang dari tahun ke tahun seperti itu ya, antara pemilu dan pilkada. Mungkin ya salah satunya ya mungkin karena di pemilu itu kan yang terlibat untuk berkampanye, terlibat untuk mengajak orang datang ke TPS itu kan cukup ramai ya. Kalau di pemilu itu kan ada caleg DPRD kabupaten, caleg DPRD provinsi, DPD, DPR RI, belum lagi tim sukses presiden, itu kan
tim-timnya itu semua turun ke lapangan untuk mensosialisasikan, untuk mengajak orang datang ke TPS. Nah, kalau pilkada ini kan secara umum itu mungkin kalau di Kabupaten Sambas ya 3 pasangan calon aja yang yang bekerja di lapangan ya untuk mengajak datang ke TPS, ditambah juga kerja-kerja kami ya. Artinya mungkin dari sisi itu juga yang menjadikan tingkat partisipasi antara pemilu dan pilkada itu persentasenya turun seperti itu. Oke, baik. Menarik ya. Baik, nih Pak. Ya. Apakah ada wilayah yang cukup sulit dijangkau sehingga berpotensi rawan kehilangan suara pemilih? Iya. Kalau kita lihat dari demografi Kabupaten Sambas ya, memang salah satunya itu wilayah perbatasan ya. Wilayah perbatasan itu menjadi perhatian khusus kita ya, untuk memastikan bahwa pemilih itu bisa menggunakan hak pilihnya. Selain itu juga ada di wilayah beberapa desa di wilayah Kecamatan Tebas yang aksesnya memang cukup sulit untuk kita lalui, kemudian dijangkau. Kemudian beberapa kecamatan seperti Kecamatan Sejangkung, Kecamatan Sajat itu yang wilayah distribusi logistik kita kemarin itu melalui air ya, salah satunya juga wilayah di Palo, di Temajuk yang jarak antara desa dengan kecamatannya itu cukup jauh, dan tantangan-tantangan seperti itu memang menjadi perhatian kita ya. Tetapi pada tahap pelaksanaan untuk pilkada kita itu memastikan bahwa seluruh masyarakat itu bisa terlayani, dan salah satunya tadi itu adalah dalam membentuk badan ad hoc dan kerja-kerja sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat itu bukan hanya dilakukan oleh KPU Kabupaten Sambas ya selaku institusi kelembagaan di tingkat kabupaten, tetapi kerja-kerja itu juga dilakukan oleh kawan-kawan badan ad hoc kita ya, oleh PPK, PPS, bahkan Pantarlih yang dari rumah ke rumah itu mendata masyarakat itu untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat di Kabupaten Sambas itu terlayani seperti itu, Mbak. Jadi itu yang coba kita maksimalkan ya untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat KPU Kabupaten Sambas itu menggunakan hak pilihnya. Kalau terkait potensi rawan kehilangan suara, saya rasa tidak ya, tidak terjadi karena kita juga membentuk TPS bahkan di wilayah-wilayah terpencil tadi ya, yang misalnya satu TPS itu hanya 50 pemilih, itu juga kita bentuk TPS di situ untuk memastikan bahwa akses masyarakat ke tempat pemungutan suara itu bisa terjangkau. Meskipun kalau kita bandingkan dengan pemilu 2024 itu ada penurunan drastis tempat pemungutan suara. Kalau di pemilu itu kan kita 1.822 TPS, kemudian pilkada kita hanya 1.007 TPS ya, 1.007 TPS kalau tidak salah saya. Meskipun ada penurunan drastis, tetapi untuk pelaksanaan di tingkat TPS-nya itu agak mudah dibandingkan dengan pemilu. Kalau pemilu itu kan kita ada 5 jenis surat suara itu kan yang besar-besar. Kalau pilkada kemarin kan kita hanya 2 surat suara dan surat suaranya juga tidak terlalu besar, tidak terlalu lebar gitu, sehingga memudahkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, sehingga proses pemilihan di TPS itu lebih cepat ya, antara pemilu dan pilkada. Memang kalau secara jumlah TPS itu menurun ya, tetapi secara pelaksanaan di tingkat TPS itu sangat mudah dilakukan di waktu proses pilkada kemarin seperti itu. Baik pemirsa, partisipasi pemilih tentu tidak datang begitu saja. Perlu adanya sosialisasi, edukasi, dan informasi yang benar tentunya. Apalagi di wilayah perbatasan. Pemirsa jangan kemana-kemana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut.
Perbaharui dan amatilah isu-isu dan info terkini, serta update wawasan Anda di berita kita yang menyuguhkan kabar-kabar daerah pilihan terbaik, paling menarik seputar Kalimantan Barat dan sekitarnya. Gerseng ini dipicu dengan rencana pihak Untan dan Ini menjadi petani penghasil daun purik atau kratok. Reskrim Polres Kuburaya masih melakukan. Saksikan berita kita setiap hari pukul 18.30 malam dan 13.00 siang hanya di PON TV. Penglihatan merupakan hadiah yang tidak ternilai harganya karena memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan. Banyak gangguan atau penyakit pada mata, bahkan tidak jarang penderitanya mengalami kebutaan. Berbagai penyakit mata dapat disembuhkan, antara lain katarak, glukoma, rabun jauh atau mata minus, rabun dekat atau mata plus, silindris, mata berair, dan gangguan saraf mata. Jika mata Anda mengalami gangguan, segera berobat dengan ahli pengobatan mata tanpa operasi di Pontianak, di Jalan Prof. M. Yamin, nomor 2, Kota Baru, Pontianak, telepon 0823 81 11 8558. Pengobatan menggunakan obat-obatan herbal alami tanpa efek samping lebih aman dan efektif serta efisien yang ditangani oleh ahli pengobatan mata herbal tanpa operasi. Saya Mr. Ali siap membantu yang mempunyai keluhan pada penglihatan mata seperti katarak, glukoma, minus, plus, silindris, mata terbium. Terapi yang diberikan pada pengobatan mata dilakukan sesuai keluhan penderita dan khasiatnya dapat dirasakan dalam waktu 1 atau 2 kali pertemuan. Saya mempunyai keluhan mata katarak selama hampir 1 tahun. Saya lihat televisi ada pengobatan herbal tanpa operasi. Langsung saja saya datang untuk melakukan pengobatan. Setelah diterapi, alhamdulillah itu katarak saya udah agak berkurang. Pengobatan mata tanpa operasi sanggup mengatasi segala jenis macam penyakit mata Anda dengan cara mengkonsumsi herbal yang tidak ada efek samping karena terbuat dari bahan tumbuh-tumbuhan dan tidak mengandung bahan kimia maupun dari hewan. Awas, jangan salah alamat. Hanya di pengobatan mata tanpa operasi di Jalan Prof. M. Yamin nomor 2, Kota Baru, Pontianak, di samping Bank BCA. Telepon 0823 8111 8558. Buka setiap hari. Tak bisa nih, harus cepat-cepat nih. Aduh. Kemana laju benar Bu Nevi ini berjalan? Penasaran ya? Kejar benar ke pasar. Ibu nih, kami ini nak berborong. Ntar lagi ini hari besar, harga pada naik. Kalau tak ada berborong habis barang tuh. Nyetoklah kita. Belanja tuh harus bijak. Apa lagi tuh belanja bijak? Nih, kita jelaskan ya. Belanja bijak itu belanja sesuai rencana. Kan? Tengok harga, tidak nyembur. Jadi Bu Nevi nih belanja sesuai kebutuhan Jak, secukupnya. Tenang Jak, barang-barang di pasar nih semua dipantau oleh pemerintah daerah. Jadi usah nak berisau. Kalau harganya naik macam mana? Rugilah kita dah borongnya. Aduh. Saya jelaskan. Kalau semua orang berborong barang di pasar, otomatis barang-barang nih cepat habis. Harga pun jadi naik. Jadi kalau kita ketemu harganya yang mahal barang-barang nih, kita carilah penggantinya yang lebih murah. Betul gak kata ibunya? Ya Bu, bukan apa ya Bu yang nak belanja nih, bukan kita-kita aja. Tapi banyak Bu yang nak belanja tuh. Bayangkanlah kalau semua orang belanja berlebihan, itu namanya panic buying. Makin cepat barang-barang ini langka. Iya betul gak kata ibu nih. Jadi tahu kami belanja tuh harus bijak, harus tak boleh lebay. Ini nih karena ibu udah poso ngejar-ngejar kami sampai pasar, habis belanja kita beli cendolnya nanti kami jamin. Ini suka nih, sering-sering ya Bu. Sering apa? Sering belanja, kata gak belanja bijak. Bukan belanjanya, jaminnya. Oh, iyalah, yuk.
Baik pemirsa, kembali lagi di Bincang Santai Kopi Pagi. Sembari kita melanjutkan perbincangan kita bersama Pak Aan, boleh dong Pak, kita nikmati kopi dari Yummy. Ya. Khas kopinya ya. Khas ya Pak ya, dan manisnya pas. Sudah semangat lagi Pak untuk melanjutkan? Kita lanjutkan. Baik. Pemirsa, partisipasi pemilih tidak hanya ditentukan oleh jarak TPS, tetapi juga sejauh mana masyarakat memahami pentingnya suara mereka. Nah, di wilayah perbatasan, tantangan ini tentu berlapis ya Pak. Baik. Apakah pendekatan sosialisasi di daerah perbatasan harus berbeda dibandingkan wilayah perkotaan, Pak? Kalau secara umum ya dalam kita melakukan sosialisasi tentu tidak terlalu berbeda jauh ya antara masyarakat di wilayah perbatasan dengan yang kita sebut wilayah perkotaan ya, karena memang struktur masyarakat di Kabupaten Sambas ini secara umum hampir sama ya, artinya kepatuhan misalnya terhadap budaya, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, itu hampir sama ya di setiap kecamatan, baik itu yang berbatasan langsung dengan Malaysia ataupun yang wilayah perkotaan. Cuma memang untuk strategi kita di pilkada kemarin, intensitas di wilayah perbatasan itu memang cukup kita genjot lah, kita perhatikan ya, karena memang secara data kemarin itu angkanya memang sangat jauh untuk partisipasi di wilayah kecamatan. Nah, misalnya kemarin kita di Kecamatan Sajingan, kita khusus misalnya untuk launching sosialisasi keliling kemarin dengan KPU Provinsi Kalimantan Barat, kita laksanakan itu tempatnya di Sajingan ya, di wilayah perbatasan. Kemudian kita kemas juga dengan kegiatan kemarin penampilan seni dan budaya kemarin itu di wilayah Sajingan, talk show kemudian juga di wilayah Sajingan. Bahkan kemarin kita mencoba membuat inovasi untuk dengan pendekatan local wisdom ya. Kita kemarin ada lomba pembuatan perisai, itu salah satu khas masyarakat Dayak Sajingan itu membuat perisai, tetapi dengan membubuhkan logo-logo pilkada kemarin, sehingga sosialisasi kita melalui pendekatan local wisdom, pendekatan budaya, untuk apa? Untuk menarik minat masyarakat dan memudahkan ya, masyarakat untuk memahami bahwa pilkada itu sangat penting bagi masyarakat, bahwa satu suara itu sangat mempengaruhi hasil dari pelaksanaan pilkada itu sendiri, dan masyarakat itu mempunyai hak yang sama ya dalam memberikan hak pilihnya. Itu tidak memandang bahwa dia dari masyarakat perbatasan, tidak memandang dia dari perkotaan, petani, nelayan, pemuda, orang tua, itu suaranya itu sama ya. Jadi masyarakat itu memiliki kesetaraan dalam menentukan siapa yang akan dipilihnya untuk menentukan masa depan daerah di Kabupaten Sambas seperti itu. Sambas, wah baik. Selanjutnya nih Pak, berdasarkan pengalaman pilkada kemarin, seberapa besar peran tokoh adat, tokoh agama, dan tentunya tokoh masyarakat dalam menyukseskan pilkada di Sambas? Iya, sangat besar sekali ya peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat itu dalam mensukseskan pilkada kemarin ya, termasuk untuk memberikan kesejukan ya, kepada masyarakat kita ya, karena tensi dari pilkada itu kan ya memang cukup tinggi ya. Kalau tidak disejukkan oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tentu masyarakat di bawah itu bisa terpecah. Nah, kemarin juga kita di pilkada Kabupaten Sambas melakukan sosialisasi, mengundang perwakilan tokoh masyarakat di 195 desa. Kemudian kita adakan sosialisasi dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Sambas itu kemarin, dan langsung narasumbernya itu adalah Pangeran Ratu Muhammad Tarhan ya. Kita berterima kasih sekali dengan Pangeran Ratu Muhammad Tarhan ya, sebagai simbol dari
ke Kesultanan Sambas ya, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa berdemokrasi itu sebenarnya sama saja dengan mempraktekkan budaya-budaya leluhur kita ya. Itu demokrasi kalau kita mau tarik jauh itu kan sebenarnya melekat sekali dengan budaya masyarakat ya, terutama masyarakat Kabupaten Sambas. Kalau bahasa Sambasnya itu ada musyawarah, bemeteng, belale dan segala macam, itu kan menandakan bahwa semangat untuk kebersamaan itu sebenarnya leluhur kita jauh sebelum negara ini sudah memegang semangat tersebut ya, semangat kebersamaan, persatuan seperti itu, sehingga jangan sampai hanya karena perbedaan pilihan di pilkada membuat kita terpecah. Sehingga kemarin itu pendekatan itu juga kemarin kita lakukan ya, untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Selain itu, selain kita melibatkan tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh adat, kita juga melibatkan tokoh agama. Nah, kemarin di dalam pelibatan kita di tokoh agama, kita membuat inovasi kemarin itu membuat naskah khutbah lintas agama dengan tema pilkada. Ya, jadi kemarin kita undang seluruh pemuka-pemuka agama, lintas agama ya, ada Konghucu, ada Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Islam, itu bersama-sama untuk membuat naskah khutbah yang bisa disampaikan oleh pemuka-pemuka agama kepada umatnya ya, bagaimana menghargai perbedaan, bagaimana kita selaku umat itu berpartisipasi untuk mensukseskan pilkada, sehingga ada doktrin-doktrin keagamaan yang kita sampaikan kepada masyarakat bahwa dalam ajaran agama pun di semua agama bahwa persatuan itu sangat utama, dan kontribusi kita sebagai umat untuk bangsa dan negara itu juga dianjurkan oleh agama kita untuk salah satunya adalah dalam rangka mensukseskan pilkada. Baik, tentunya peran tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya itu saling berkolaborasi, saling bekerja sama ya dalam menyukseskan pilkada di Sambas. Nah, selanjutnya di era digital nih Pak, hoax dan disinformasi kan sangat cepat menyebar ya. Bagaimana KPU Sambas mengantisipasi pengaruh hoax terhadap pemilih di wilayah perbatasan itu Pak? Iya, karena hoax ini kan kalau kita lihat dari media yang digunakan itu kan media-media sosial ya, untuk penyebaran hoaxnya. Tentu kita juga mengimbangi pemberitaan-pemberitaan itu di media. Jadi kita di KPU Kabupaten Sambas juga cukup masif untuk memberikan informasi, bahkan semua tahapan yang kita lakukan dan kita lalui itu kita informasikan melalui media-media sosial yang kita miliki, baik itu ada YouTube, Facebook, Instagram, itu untuk menangkal informasi-informasi hoax yang berkembang ya, sehingga konten-konten kemarin yang kita buat untuk pilkada itu cukup kita masifkan. Bahkan kemarin kita di KPU Kabupaten Sambas membuat sebuah proyek film ya, film series kemarin yang bertema tentang pilkada pemuda wilayah perbatasan, dikemas dengan komedi dan drama seperti itu, dengan bahasa Sambas seperti itu untuk memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat lah ya, dan bagaimana gambaran dari struktur masyarakat kita ketika apatis terhadap pilkada ya. Ya mungkin nanti Pon TV juga kalau bersedia untuk menayangkan film kami, itu kami sangat senang sekali ya, karena kemarin itu film kita buat series ya, jadi ada 10 series dan filmnya itu Janji Siti dan Sarung Sakti yang disutradari oleh salah satu sutradara di Kabupaten Sambas, dan memang kemarin media kita itu hanya media YouTube yang untuk menayangkan film tersebut, tetapi itu salah satu langkah-langkah kita lah ya, langkah-langkah kita untuk mengantisipasi hoax dan memberikan pendidikan, karena memang media sosial itu sangat berpengaruh ya, berpengaruh sangat cepat sekali, dan pemilih di KPU di Kabupaten Sambas itu memang terbesar itu anak dari milenial dan Gen Z ya, hampir sekitar
57% pemilih pilkada di KPU Kabupaten Sambas itu adalah anak-anak muda yang melek terhadap informasi, sehingga kemarin dalam sosialisasi kita juga itu kita mencoba memasifkan media-media sosial ya, karena kita anggap bahwa media sosial ini sangat mudah untuk menyebarluaskan informasi, kemudian sangat mudah juga untuk diakses oleh pemilih-pemilih muda kita tadi ya, sehingga harapannya dengan memasifkan konten-konten di media sosial, kita berharap informasi-informasi yang hoax tadi itu dapat diimbangilah dengan informasi-informasi dari sumber yang kredibel seperti itu. Ditambah juga kita kemarin mengundang sahabat-sahabat media, wartawan itu juga kita libatkan untuk selalu menginformasikan tahapan-tahapan pemilu pilkada kepada masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai referensi yang utuh terhadap informasi-informasi yang berkembang selama pilkada. Karena kalau kita lihat penyebaran hoax itu kan pasti dari media-media yang tidak kredibel yang tidak bisa kita mempertanggungjawabkan sumbernya dari mana dan siapa yang memposting. Tetapi kalau informasi-informasi dari teman-teman jurnalistik, teman-teman wartawan, tentu itu adalah informasi-informasi yang kredibel dengan sumber-sumber yang terpercaya, sehingga kemarin kita juga cukup masih bekerja sama dengan teman-teman media seperti itu. Baik. Nah, begitu ya caranya KPU Sambas untuk mengantisipasi pengaruh hoax. Nah, Pak, selanjutnya, apakah KPU Sambas secara khusus menyasar pemilih pemula dan generasi muda di daerah perbatasan? Programnya seperti apa yang paling efektif, Pak? Tadi seperti yang saya sampaikan ya Mbak Nisa, ya memang salah satu upaya kita untuk menyasar pemilih-pemilih muda, pemilih pemula, generasi milenial, generasi Z, itu salah satunya dengan media sosial. Dan saya rasa cukup efektif ya, karena interaksinya juga luar biasa di media sosial kita terhadap informasi-informasi yang kita berikan. Memang kalau di daerah perbatasan khusus kemarin, salah satunya kita juga sosialisasi di tingkat sekolah di wilayah perbatasan. Kemarin kita ada sosialisasi di sekolah SMA di Palo, di Sajingan, bekerjasama dengan Kesbang Perlinmas. Ditambah lagi kemarin kita juga yang pendekatan budaya juga kita melibatkan anak-anak muda. Pentas seni kemarin di wilayah Sajingan perbatasan kita juga melibatkan anak-anak muda untuk menampilkan seni tarinya, seni musik sapenya. Itu kan khas dari masyarakat Dayak perbatasan di Sajingan. Itu juga kita coba tampilkan ya, sehingga kita berharap bahwa pemilih pemula atau pemilih pemuda itu tidak hanya sebagai objek daripada pemilihan itu sendiri, tetapi juga dia menjadi subjek untuk mensukseskan pilkada dengan peran-perannya ya, apalagi misalnya dia menge-share, mengkomen, melike informasi-informasi tentang pilkada, tentu itu sangat berpengaruh ya, apalagi kemarin termasuk juga badan ad hoc kita juga banyak anak-anak muda yang secara kreativitas mereka sendiri itu membuat konten-konten tentang pilkada, di-upload di media sosial pribadinya. Itu juga cukup membantu kita ya di KPU Kabupaten Sambas untuk menginformasikan seluruh tahapan-tahapan pemilu. Dan memang kewajiban daripada KPU itu untuk memastikan bahwa seluruh informasi itu bisa diakses oleh masyarakat, bisa didapatkan oleh masyarakat ya, meskipun pasti adalah beberapa mungkin yang tidak bisa kami jangkau, tetapi upaya kami untuk memastikan bahwa seluruh informasi kepilkadaan itu bisa diakses oleh masyarakat. Nah, terkait bagaimana hak daripada masyarakat itu sendiri untuk menggunakan haknya, itu kan terpulang kepada pribadi ya Mbak Anissa ya, karena memang memilih itu adalah, kalau di Indonesia itu kan memilih itu bukan sebuah kewajiban ya, tetapi sebuah hak, itu menjadi tantangan kita sendiri. Tetapi yang ingin kami pastikan bahwa seluruh
informasi yang berkaitan dengan baik itu pilkada maupun pemilu itu bisa diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat dengan referensi atau pendidikan politik yang diberikan KPU Kabupaten Sambas itu bisa tergerak hatinya untuk menggunakan hak pilihnya, ya, menggunakan hak pilihnya, bahwa mereka mempunyai mandat yang besar untuk menentukan siapa pemimpin ke depan, siapa yang akan terpilih, karena dengan mandat yang diberikan oleh masyarakat itulah seluruh kebijakan-kebijakan pengelolaan APBD dan kebijakan-kebijakan pemerintah itu untuk mendukung masyarakat yang adil dan makmur sesuai cita-cita para pendiri bangsa kita itu bisa terwujudkan. Jika seandainya kita abai, kita lalai, kita tidak menggunakan hak pilih kita, maka legacy dari pemimpin yang ada itu sangat rendah. Tetapi kalau partisipasi meningkat itu kan legasinya itu cukup tinggi seperti itu. Baik Bapak. Jadi ya program untuk pemilih pemula ya atau generasi muda di daerah perbatasan itu tidak hanya melalui media sosial saja, tapi menariknya juga sosialisasi ke sekolah-sekolah. Apalagi saya mendengar tadi mengadakan pentas ya Pak, pentas seni. Wah, luar biasa, programnya sangat menarik. Baik Pak Aan, kita akan kembali berbincang. Namun kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Pontianak di Jalan Prof. M. Yamin nomor 2, Kota Baru, Pontianak. Telepon 0823 8111 8558. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Prof. M. Yamin nomor 2, Kota Baru, Pontianak. Telepon 0823 8111 8558. Buka setiap hari. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Istri, harus cepat-cepat nih. Aduh. Kemana laju benar Bu Nevi ini berjalan? Penasaran ya? Kejar benar ke pasar. Ibu nih, kami ini nak berborong. Ntar lagi ini hari besar, harga pada naik. Kalau tak ada berborong habis barang tuh. Nyetoklah kita. Belanja tuh harus bijak. Apa lagi tuh belanja bijak? Nih, kita jelaskan ya. Belanja bijak itu belanja sesuai rencana. Sesuai kebutuhan, tengok harga, dan tidak
Bun. Jadi Bu Nepi nih belanja sesuai kebutuhan ja, secukupnya. Tenang ja, barang-barang di pasar nih semua dipantau oleh pemerintah daerah. Jadi usah nak berisau. Kalau harganya naik macam mana? Rugilah kita dalam burungnya ayat. Aduh. Saya jelaskan. Kalau semua orang berborong barang nih di pasar, otomatis barang-barang nih cepat habis. Harga pun jadi naik. Jadi kalau kita ketemu harganya yang mahal barang-barang nih, kita carilah penggantinya yang lebih murah. Betul gak kata ibunya? Iya Bu, bukan apa ya Bu yang nak belanja nih, bukan kita-kita aja, tapi banyak Bu yang nak belanja tuh. Bayangkanlah kalau semua orang belanja berlebihan, itu namanya panic buying. Makin cepat barang-barang nih langka. Oh iya betul gak kata ibu nih. Jadi tahu kami belanja tuh harus bijak, harus tak boleh lebay. Ini nih karena ibu udah poso ngejar-ngejar kami sampai pasar, habis belanja kita beli cendolnya nanti kami jamin. Ini suka nih, sering-sering ya Bu. Sering apa? Sering belanja, kata gak belanja bijak. Bukan belanjanya, jaminnya. Oh iyalah yuk. Baik pemirsa, kembali lagi di Bincang Santai Kopi Pagi di segmen yang ketiga. Pemirsa, suksesnya pilkada juga bukan hanya soal pemilih, tetapi juga kesiapan penyelenggara di lapangan, terlebih di wilayah perbatasan yang penuh tantangan. Pak Aan, Siap. Tantangan apa yang paling berat dihadapi para penyelenggara pemilu di daerah perbatasan saat Pilkada 2024 kemarin, Pak? Ya, tantangan terberat ya mungkin kalau khusus di Kabupaten Sambas tentu di tahapan pencalonan ya kemarin. Karena memang di dalam pencalonan Pilkada kemarin ya Kabupaten Sambas ini agak berbeda dengan kabupaten kota khususnya di Kalimantan Barat ya, karena memang kita di Kabupaten Sambas kemarin itu ada calon perseorangan ya, sehingga mengharuskan kita di KPU Kabupaten Sambas untuk bekerja agak ekstra ya dibandingkan dengan teman-teman di kabupaten kota di wilayah Kalimantan Barat ya, karena salah satu tugas dari adanya calon yang dari jalur perseorangan itu adalah kita diharuskan untuk memverifikasi data dukungan ya, dari calon perseorangan tersebut. Kemarin di badan ad hoc kita itu harus bekerja ekstra memverifikasi sekitar 40 lebih ribu lebih itu data calon perseorangan yang dimasukkan ke KPU Kabupaten Sambas ya. Selain verifikasi administrasi yang kemarin kita lakukan ya di tingkat KPU Kabupaten, kita juga melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh dukungan calon tersebut, yaitu KTP, itu memverifikasi KTP, memverifikasi surat dukungan itu bahwa memang data yang dimasukkan itu sesuai ya. Dan bukan hanya sekali ya, karena memang di verifikasi kemarin di tahap awal itu kurang mencukupi untuk calon perseorangan tersebut. Kemudian kita melanjutkan verifikasi di tahap kedua ya, untuk dukungan calon tersebut, sehingga kerja kami ya termasuk kerja teman-teman di badan ad hoc itu sangat ekstra kemarin ya untuk tahapan pencalonan. Bahkan kita di beberapa desa itu harus meng-hire meng-hire pekerja di luar badan ad hoc ya, di luar PPK PPS ya, karena memang dukungannya itu di beberapa desa itu cukup banyak ya, sehingga kita harus meng-hire masyarakat untuk ikut serta melakukan verifikasi faktual dukungan calon tersebut ya. Itu salah satu salah satu tantangan ya kalau kita bandingkan dengan KPU kabupaten lain di Kalimantan Barat, dan memang satu-satunya calon independen yang ada itu di Kalimantan Barat itu salah satunya di Kabupaten Sambas ya, seperti itu. Ditambah juga ya tantangan-tantangan lain seperti misalnya demografi, saya rasa itu hampir sama lah ya juga dengan wilayah-wilayah yang lain. Tetapi kalau khusus untuk pencalonan, memang tantangannya itu adalah tantangan pencalonan di calon independen tersebut. Yang kedua mungkin tantangan itu karena memang di pilkada itu kita
agak ekstra ya kalau dibandingkan dengan pemilu ya. Kalau pemilu itu kan hampir semua tahapan itu dikelola oleh KPU RI ya. Kita di bawah di KPU Kabupaten itu tinggal mengikuti instruksi-instruksi mungkin dari KPU RI sehingga agak lebih mudah. Kalau di pilkada itu kan kemarin kita ada berapa tahapan-tahapan yang memang harus kita lakukan sendiri ya. Misalnya kemarin kayak debat itu kita harus harus ekstra juga mempersiapkannya ya. Kalau di pemilu kan kita tidak mengurus debat ya. Kalau di pilkada kita harus mengurus debat yang memungkinkan para pendukung itu berada di satu tempat yang sama. Nah, itu juga menjadi tantangan ya. Tapi kemarin dalam pelaksanaan ya kita juga cukup mengapresiasi ya kerja-kerja sama ya, karena memang salah satu juga media yang kita libatkan untuk kerjasama di pelaksanaan debat itu kan adalah salah satunya ya PON TV ini ya, yang mengemas kegiatan debat itu sehingga semenarik mungkin. Dan kalau kita lihat dari pelaksanaan debat kemarin ya cukup dengan sukaria ya, sehingga kesan-kesan debat yang berlangsung panas itu bisa kita antisipasi lah seperti itu. Tetapi itu menjadi deg-degan juga Mbak Nisa bagi kita selaku penyelenggara ya, karena iklim pilkada itu tensinya mungkin cukup tinggi karena kita melihat di media sosial. Tetapi kita beruntung sekali ya mempunyai calon-calon yang saya rasa cukup dewasa, cukup mengerti batasan-batasan di mana kita harus, misalnya mereka harus bertarung, di mana mereka harus bersama-sama. Dan kesuksesan saya rasa salah satu kunci dari kesuksesan pelaksanaan pilkada kemarin memang salah satunya ya memang di calon itu. Kita sangat mengapresiasi ketiga calon pilkada kemarin di Kabupaten Sambas bersama tim suksesnya, LO-nya yang sangat komunikatif, sehingga hal-hal yang mungkin diprediksi oleh orang-orang di luar berlangsung panas itu bisa kita handapkan. Dan uniknya juga di Kabupaten Sambas bahwa ketiga pasangan calon tersebut ini dulunya adalah satu tim ya. Dulunya di pilkada sebelumnya itu satu tim. Jadi kesan kebersamaan, keakraban itu ya tidak bisa dilepaskan ya dari ketiga calon tersebut, meskipun misalnya di media sosial kita lihat pilkada Kabupaten Sambas cukup cukup tensinya cukup tinggi. Bahkan kami di KPU Kabupaten Sambas kemarin sempat ya disilaturahmi oleh masyarakat ya, dalam tanda kutip di demo lah seperti itu ya. Tetapi bagi kami itu silaturahmi ya dari masyarakat ya terkait kemarin itu data dukungan ya yang dianggap diselewengkan oleh beberapa oknum ya. Tetapi itu bisa kita jelaskan bahwa sebenarnya seluruh proses verifikasi kemarin data pencalonan itu kita lakukan dengan sangat-sangat terbuka sekali, melibatkan partisipasi dari masyarakat, diawasi langsung oleh Bawaslu, sehingga tidak ada hal-hal yang mungkin mencurigakan dari masyarakat bahwa KPU Kabupaten Sambas dalam tanda kutip yaitu bermain ya. Karena memang seluruh proses yang kita lalui itu sangat terbuka, sangat partisipasi, dan selalu kita publikasikan baik itu di media sosial maupun dengan kawan-kawan wartawan seperti itu, Mbak. Nah, baik Pak Aan. Tadi kita membahas mengenai tantangan. Selanjutnya, adakah langkah konkret KPU Sambas dalam menjaga integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu, Pak? Ya, kalau dalam rangka menjaga integritas dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, memang kita berpegang kepada amanat Undang-Undang ya, nomor 7 2017 itu sebagai penyelenggara, bahwa prinsip dalam penyelenggaraan itu ada asas dan ada prinsip. Jadi kita berpegang kepada itulah. Asasnya misalnya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Itu menjadi semangat dan ruh kerja kita lah ya, bahwa kita memperlakukan seluruh peserta dengan adil. Kita tidak memandang siapa peserta A, B, C, tetapi kita melakukan pelayanan itu secara adil, termasuk juga
pelayanan kepada masyarakat, ya, pemilihnya. Misalnya kita melakukan pelayanan yang aksesibilitas terhadap kaum difabel, misalnya seperti itu. Jadi asas itu menjadi pedoman. Ditambah juga dengan prinsip sebagai penyelenggara pemilu itu sendiri, ya. Salah satu prinsipnya itu kan misalnya harus berkepastian hukum, harus terbuka, seperti itu, ya. Berkepastian hukum itu sangat penting, ya, sehingga seluruh apapun yang dilakukan, kebijakan atau keputusan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sambas itu berlandaskan dengan hukum yang ada. Kenapa si A misalnya boleh memilih, kenapa si B tidak boleh memilih, kenapa si A tidak boleh calon, kenapa si B boleh calon, itu semua dilandaskan dengan hukum-hukum yang ada, ya. Salah satunya di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu menjadi asas kita, ditambah juga peraturan-peraturan KPU RI, ya. Jadi prinsip berkepastian hukum itu juga menjadi pedoman kita, ya, untuk melakukan kerja-kerja, sehingga ketika kita melakukan sebuah kebijakan atau keputusan, semua itu dilandasi dengan hukum-hukum yang berlaku. Kemudian juga akses keterbukaan, kemudian kemandirian kita selaku penyelenggara, meskipun misalnya dalam dalam pelaksanaan pilkada kemarin itu kan bersumber dari APBD, ya, anggaran pendapatan belanja daerah, yang kebetulan yang menjabat selaku bupati itu mencalonkan kembali. Tetapi di dalam pelaksanaan kita selaku penyelenggara pemilu, bahwa kita itu bersifat mandiri, bahwa hubungan kita dengan pemerintah daerah itu adalah sebatas hubungan kelembagaan antara KPU dengan pemerintah daerahnya, bukan dengan calonnya, seperti itu. Sehingga dalam tanda kutip incumbent pun, ya, tidak bisa mengintervensi KPU Kabupaten Sambas, ya. Meskipun misalnya dalam proses tahapan kami bersilaturahmi atau berkomunikasi dengan mereka, dengan yang bersangkutan, tetapi komunikasi kami kepada yang bersangkutan adalah sebatas komunikasi kelembagaan, beliau sebagai bupati dan kami sebagai penyelenggara. Karena proses pilkada itu kan cukup panjang, ya, meskipun pelaksanaannya kemarin di 2024, tetapi proses itu sudah kita lakukan di 2023, Mbak. Bagaimana kita memastikan anggaran harus tersedia, bagaimana kita memastikan program kerja, bagaimana kita memastikan bahwa pemerintah daerah mendukung program-program dari KPU Kabupaten Sambas, seperti itu. Sehingga komunikasi-komunikasi itu yang kita lakukan, ya, dan kita tetap berpedoman kepada asas dan prinsip dalam penyelenggaraan pilkada itu sendiri. Seperti itu. Oke, baik Pak. Selanjutnya, jika melihat pelaksanaan pilkada 2024, adakah evaluasi apa yang paling penting untuk diperbaiki ke depannya, Pak? Iya, tentu kita menyadari, ya, selaku penyelenggara masih jauh dari kata sempurna dalam pelaksanaan pilkada kemarin, tetapi kita juga harus mengapresiasi, ya, kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh teman-teman badan ad hoc yang kita lakukan. Salah satu mungkin evaluasi yang ke depan yang perlu kita lakukan adalah terkait dengan pelatihan kepada badan ad hoc di level TPS yang harus kita maksimalkan, ya. Karena badan ad hoc di tingkat TPS itu kan kita rekrut dengan durasi yang cukup singkat, ya, hanya dengan 1 bulan durasi, dan kita harus memberikan pemahaman yang utuh kepada badan ad hoc di tingkat TPS, KPPS, memahami apa itu misalnya pemilih khusus, pemilih pindahan, tambahan, seperti itu kan, sehingga tidak ada temuan-temuan nanti dari Bawaslu ataupun dari Panwaslu, ya. Pemahaman itu harus kita berikan pelatihan yang cukup intensif, ya, kepada KPPS. Kemudian bagaimana pelaksanaan di hari H, bagaimana proses perhitungan, ya, itu harus kita lakukan pelatihan yang intensif, ya, karena memang kunci
dari pelaksanaan pilkada itu kan di tingkat TPS, Mbak Nisa, ya. Ya, menentukan suara sah tidak sahnya itu yang pertama kali di TPS. Untuk melakukan misalnya siapa yang boleh memilih dan tidak boleh memilih itu kan teman-teman di TPS, sehingga memang itu yang perlu kita tingkatkan. Dan kami sebenarnya berterima kasih juga dengan sudah kerja luar biasa dari petugas KPPS ya, yang mengawal satu suara itu dengan sungguh-sungguh ya, karena memang amanah yang sangat besar ya, satu suara itu hilang ya, itu reputasi bagi penyelenggaraan. Satu orang tidak terlayani itu menjadi menjadi perhatian dari semua pihak, sehingga kita tidak bisa beranggapan bahwa tidak apalah hanya satu orang tidak memilih, atau tidak apalah hanya karena satu suara mungkin yang salah tertulis, itu tidak bisa beranggapan seperti itu, karena dibalik dari satu suara itu penuh dengan harapan dan penuh dengan perjuangan dari masyarakat kita sendiri untuk mengamanahkan mandatnya kepada yang dipilihnya, seperti itu, sehingga itu menjadi perhatian khusus bagi kita di Badan Ad Hoc KPPS seperti itu. Wah, baik Pak Aan. Ya. Nah, selanjutnya Pak, dukungan seperti apa yang diharapkan oleh KPU dari pemerintah daerah dan pusat untuk memperkuat demokrasi di wilayah perbatasan? Ya, sejauh ini ya dukungan dari pemerintah daerah sudah sangat luar biasa ya untuk mensukseskan pelaksanaan pilkada. Memang yang perlu, saya rasa perlu kita tingkatkan itu adalah pasca dari pelaksanaan pilkada. Misalnya pada saat ini misalnya bagaimana memberikan pendidikan politik yang berkelanjutan kepada masyarakat itu harus kita masifkan kembali, bukan hanya pada saat mau pilkada maupun pemilu, dan itu perlu kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat ya. Ya salah satunya mungkin misalnya dukungan dari anggaran itu sendiri misalnya seperti itu, sehingga ada program-program meskipun misalnya itu tidak melalui KPU sebagai penyelenggara, tetapi dukungan atau program-program tentang pendidikan politik kepada masyarakat itu harus menjadi perhatian, baik itu dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, misalnya pemerintah daerah melalui Kesbangpolnya atau segala macamnya. Dan saya rasa bukan hanya di pemerintah daerah ya Mbak Anissa ya, kalau kita misalnya melihat dari proses atau konsep pembangunan yang berkelanjutan, itu kan ada istilah pentahelik gitu ya, ada 5 kekuatan yang utama untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Saya rasa itu juga harus kita implementasikan dalam pendidikan politik yang berkelanjutan kepada masyarakat. Artinya dukungan dari 5 unsur tersebut itu harus bersama-sama. Salah satunya itu adalah pemerintah selaku regulator, selaku pemilik anggaran. Kemudian juga kita harus melibatkan teman-teman dari akademisi ya, sehingga ada penelitian atau sehingga ada kajian-kajian akademis yang dilakukan oleh penggiat-penggiat akademisi itu terkait perjalanan demokrasi kita di Indonesia maupun khususnya di Kabupaten Sambas. Dukungan juga dari dunia usaha juga itu penting ya. Misalnya kalau kami kemarin itu ya, misalnya banyak perusahaan-perusahaan itu bagaimana mereka terbuka misalnya terhadap data pekerja mereka, sehingga memungkinkan bagi KPU Kabupaten Sambas untuk membentuk TPS khusus. Kemudian dukungan sosialisasi. Kemarin kita sebenarnya sudah mempersiapkan ya program sosialisasi itu menyasar supermarket seperti dalam tanda kutip ya Alfamart, Indomaret, sehingga ada iklan-iklan yang di lokasi-lokasi tersebut yang yang diputarkan oleh mereka. Nah, jadi dukungan dari dunia usaha juga itu sangat penting ya. Kemudian dukungan dari kelompok masyarakat tentunya ya, kelompok masyarakat. Artinya kita sangat menyadari bahwa peran penting kelompok masyarakat itu sangat luar biasa untuk mensukseskan pilkada ya, apalagi misalnya dengan organisasi-organisasi besar yang memang menyentuh akar rumput ya. Jadi itu sangat kolaborasi itu sangat penting untuk kita jalani. Dan
terakhir adalah dukungan dari media massa. Media massa selaku corong dari informasi yang ada untuk mengabarkan informasi-informasi yang tentang pilkada, informasi-informasi yang benar terkait perjalanan pilkada itu sangat penting. Jadi sehingga 5 unsur ini saya rasa harus kolaborasi ya untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat Kabupaten, khususnya di Kabupaten Sambas ya, sehingga tidak hanya pada saat pelaksanaan pilkada maupun pemilu, tetapi ada jeda waktu yang kosong ini juga harus kita isi dengan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Sambas. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak An. Nah, ini sudah tidak terasa nih Pak ya, kita sudah di penghujung. Ini pertanyaan terakhir ya Pak, untuk mengakhiri bincang santai hari ini. Ada kepesan Bapak kepada masyarakat perbatasan Sambas terkait pentingnya menjaga kedaulatan suara mereka? Ya, saya rasa masyarakat mempunyai mandat yang cukup kuat ya untuk menentukan masa depan daerahnya, bahwa partisipasi masyarakat itu sangat penting ya, bukan hanya di pelaksanaan ya, pelaksanaan pemilihan, tetapi juga partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan pemerintahan itu sendiri ya, itu sangat penting. Dan kita berharap bahwa semakin masifnya nanti pendidikan politik kepada masyarakat itu meningkatkan partisipasi masyarakat yang lebih tinggi, dibarengi dengan kecerdasan masyarakat itu dalam memberikan pilihannya ya. Jadi kita kualitas pilkada maupun pemilu itu baru bisa kita rasakan ketika partisipasi masyarakat yang tinggi itu dibarengi dengan kecerdasan masyarakat itu sendiri dalam menggunakan hak pilihnya. Misalnya masyarakat menggunakan hak pilihnya tidak karena politik uang, tidak karena isu suku, isu agama, tetapi benar-benar dari penelitian terhadap calon, kualitas calon, visi misi yang disampaikan oleh calon, sehingga mereka mempunyai kesadaran yang penuh bahwa inilah pilihan yang tepat menurut hati nurani mereka. Jadi bukan hanya pemilih yang ikut-ikutan, ya, datang ke TPS ikut-ikutan atau datang ke TPS karena hanya dibayar, itu kan tidak mencerminkan kualitas nantinya. Meskipun partisipasi tinggi, tetapi kalau penggunaan hak pilihnya seperti itu, maka kualitas itu tidak kita dapatkan. Nah, seperti itu. Sehingga kita berharap dengan pendidikan politik, kita berharap partisipasi meningkat dibarengi dengan kecerdasan orang dalam menggunakan hak pilihnya. Jadi ada peribahasa seperti ini, Mbak Nisa. Pemimpin yang dalam tanda kutip jelek itu terpilih karena pemilih yang baik itu diam. Nah, jadi kita berharap kepada masyarakat, ya, kita yakin bahwa masyarakat di Kalimantan Barat umumnya, Kabupaten Sambas adalah masyarakat yang cerdas, masyarakat yang punya wibawa, yang punya harga diri. Kita berharap bahwa mereka yang seperti itu terus aktif untuk menyalurkan hak pilihnya. Jangan sampai kita yang merasa menjadi masyarakat yang baik apatis atau diam diri terhadap pelaksanaan proses pilkada atau pemilu, sehingga nanti yang mengisi TPS itu adalah pemilih-pemilih yang pragmatis, mungkin pemilih-pemilih yang mungkin kena dibayar. Nah, jadi kita berharap kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif menggunakan hak pilihnya untuk menentukan masa depan daerah kita, seperti itu, Mbak Nisa. Siap, Pak. Pemirsa, Pilkada 2024 mengajarkan kita bahwa demokrasi tidak berhenti di pusat kota. Di batas negara, setiap suara adalah simbol kedaulatan dan harapan. Terima kasih kepada Pak An Sumantri dari KPU Kabupaten Sambas atas penjelasan dan perbincangan yang sangat mencerahkan ya. Semoga pilkada di depan semakin inklusif pastinya, adil dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke ujung negeri. Betul. Saya, Anissa Maharani, mewakili kru yang bertugas saat ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Pamit undur diri, terus ikuti program-program informatif lainnya hanya di PON TV. Sampai jumpa di perbincangan selanjutnya.
merupakan hadiah yang tidak ternilai harganya karena memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan. Banyak gangguan atau penyakit pada mata, bahkan tidak jarang penderitanya mengalami kebutaan. Berbagai penyakit mata dapat disembuhkan, antara lain katarak, glukoma, rabun jauh atau mata minus, rabun dekat atau mata plus, silindris, mata berair, dan gangguan saraf mata. Jika mata Anda mengalami gangguan, segera berobat dengan ahli pengobatan mata tanpa operasi di Pontianak, di Jalan Prof. M. Yamin, nomor 2, Kota Baru, Pontianak, telepon 0823 81 11 8558. Pengobatan menggunakan obat-obatan herbal alami tanpa efek samping lebih aman dan efektif serta efisien yang ditangani oleh ahli pengobatan mata herbal tanpa operasi.